Ini adalah keterampilan kerja. Keterampilan kerja adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional yang dibutuhkan agar tugas dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Ya, jadi supaya pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, maka dibutuhkan keterampilan apa? Ya, misalnya tadi tugasnya adalah melaksanakan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Keterampilan apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Pak Bu? Untuk sosialisasi nih, keterampilan apa sih yang dibutuhkan? Apa Bapak Ibu? Ice breaking ya, komunikasi efektif gitu ya. Itu adalah keterampilan yang dibutuhkan ya kan? Kan orang sosialisasi kalau dia nggak bisa berkomunikasi secara efektif kan, ya gimana gitu, sosialisasinya nggak diterima sama pesertanya gitu ya. Itu adalah keterampilan kerja. Misalnya Bapak Ibu di Subag Tata Usaha, itu harus punya tuh keterampilan kerja apa? Menghitung kebutuhan pegawai misalnya, ya. Mengidentifikasi dokumen kenaikan pangkat pegawai misalnya. Harus punya keterampilan itu. Karena kalau nggak punya ya pelaksanaan tugasnya bisa lambat. Ya, jadi keterampilan kerja ini dibutuhkan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat. Kemudian ada bakat kerja. Bakat kerja adalah kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang dibutuhkan untuk dapat mempelajari dan memahami pekerjaan secara baik. Ya, ini ada tabelnya ya Bapak Ibu ya. Ada tabel bakat kerjanya. Materinya sudah dibagikan ya, Bu Nala ya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan dicek ya. Di dalam materi tersebut ada tabel untuk bakat kerja. Dari sekian banyak bakat kerja ya yang ada di sana, Bapak Ibu silakan pilih 3 saja. Ya, jangan banyak-banyak pilihnya ya. Bakat kerja yang paling dominan dibutuhkan oleh jabatan yang kita analisis. Cukup 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak-banyak nanti kita akan kesulitan juga mencari pegawai yang sesuai. Kemudian ada temperamen kerja. Temperamen kerja adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat dominan pekerjaan. Ini juga sama, ada tabelnya. Silakan dipilih, cukup 3 saja. Ya. Lanjut. Kemudian ada minat kerja. Minat kerja adalah kecenderungan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemauan dan keinginan. Ini juga sama, ya, disesuaikan dengan tabel minat. Ya, jadi ada tabelnya nanti untuk yang minat kerja juga. Itu minat kerja itu ada 6. Dari 6 pilihan minat kerja, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan minat yang paling dominan dibutuhkan terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Ya. Jadi bukan minat orangnya ya Bapak Ibu ya, tapi lebih ke minat jabatannya. Nanti kita akan lihat tabelnya. Oke. Kemudian ada upaya fisik, ini penggunaan organ tubuh yang dominan dalam melaksanakan tugas jabatan. Ya, jadi apakah lebih dominannya duduk, berjalan, melihat, berbicara, menulis gitu ya, upaya fisik yang paling dominan dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kondisi fisik, ada nggak nih persyaratan fisik, misalnya hanya boleh diduduki oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki atau hanya perempuan, ya, atau dua-duanya boleh. Kemudian tinggi badannya, ada nggak syarat minimalnya, ya, postur tubuhnya ada nggak syaratnya, penampilannya ada tidak, kemudian apakah jabatan tersebut bisa diduduki oleh penyandang disabilitas atau tidak gitu ya. Itu adalah kondisi fisik. Ya, kondisi fisik yang menjadi syarat untuk menduduki satu jabatan. Oke, kemudian ada fungsi pekerja, ini adalah tingkat kompleksitas yang dituntut dalam pekerjaan terhadap data, informasi orang maupun benda. Ya. Mas, kita boleh lihat tabelnya, Mas? Masih ada dalam folder yang sama yang saya share. Iya. Ya, tabel bakat minat betul. Ya. Oke. Ini adalah tabelnya Bapak Ibu, tabel bakat kerja.
Oke. Ya. Ke atas. Ini yang temperamen. Ke atas yang bakat. Oke, terus. Nah, tabel bakat kerja mulai dari intelijensia, ya. Ini adalah kemampuan belajar secara umum, kemudian ada bakat verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif. Kemudian ada N, numerik, ini kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara tepat, cepat dan tepat. Ya, oke. Kemudian ada bakat kerja pandang ruang, ini kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geometris untuk memahami gambar-gambar dari benda-benda 3 dimensi. Kemudian ada penerapan bentuk, ini kemampuan menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik. Kemudian ada ketelitian, terus ada ketelitian, ada koordinasi motorik, ya. Kemudian ada kecekatan jari, kemudian ada kondisi mata, tangan, kaki, kemudian membedakan warna, kemudian kecekatan tangan. Jadi silakan Bapak Ibu, dari tabel bakat tadi silakan dipilih 3 mana yang paling dominan untuk jabatan yang sedang kita analisis, ya. Kemudian yang kedua, lanjut Mas. Tabel temperamen kerja ini juga sama, mulai dari D ya. DCP, Directing Control Planning. Kemampuan menyesuaikan diri, menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. Ini biasanya untuk jabatan struktural, ya. Sedangkan untuk yang berikutnya ada F, ini feeling, ID effect, kemudian ada influencing, ya, judgmental kriteria dan seterusnya. Jadi sama, ini juga tinggal dipilih saja 3 yang paling sesuai yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Oke, lanjut. Terus kita ke, ya, stop share boleh, ke yang buka folder yang tadi lagi Mas. Kita buka yang minat kerjanya. Iya. Oke. Minat kerja Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Oke. Minat kerja terdiri atas 6, ya, dari teori Holland, terus ke bawah. Terus, nah, ada minat kerja realistik, investigatif, artistik, sosial, kewirausahaan, dan konvensional. Ya, jadi ada 6 jenis minat kerja, terus ke bawah. Terus ini ada karakteristiknya, terus lanjut ke bawah lagi. Ya, penentuan minat dan alternatifnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan menentukan minat kerjanya yang mana, kita harus melihat dulu jabatan ini dominannya ada di mana. Ya, misalnya Kasubag Tata Usaha Bapak Ibu. Kasubag Tata Usaha itu minat pekerjaannya yang mana Bapak Ibu? Coba lihat ke atas Mas. Ya, nah ini. Kalau kita lihat dari 6 jenis minat kerja ini, Kasubag Tata Usaha adanya di mana? Tipe kepribadian yang mana? Ya, 4, ya, konvensional, ya, karena pekerjaannya teratur, ya, itu untuk Kasubag Tata Usaha. Nah, lanjut ke slide yang di bawahnya. Karena minat kerjanya adalah yang konvensional, maka minat kerja alternatifnya adalah kita pilih kanan dan kirinya. Di sebelah konvensional itu ada kewirausahaan di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya ada realistik. Gitu ya. Jadi ada konvensional dan ada kewirausahaan dan realistik. Contoh lain misalnya analis kebijakan. Analis kebijakan yang mana minat pekerjaannya Bapak Ibu? Nomor 2 ya, investigatif. Ya, kalau investigatif berarti alternatif minat kerjanya adalah realistik dan artistik ya. Jadi kalau kita lihat dari segi 6 itu, kita tinggal ambil kanannya ada realistik, kirinya ada artistik ya. Jadi gampang lah milih ini ya, minat kerja ya. Oke. Lanjut ke bawah. Yang berikutnya adalah fungsi pekerja. Fungsi pekerja terhadap data, orang dan benda. Terhadap data ya mulai dari
yang paling sederhana adalah menyalin, ini D6, kemudian membandingkan atau mencocokkan, D5, D4 menghitung, D3 menyusun, D2 menganalisa, D1 mengkoordinasikan, dan D0 memadukan. Ini adalah level ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Kasubag TU, balik lagi nih Kasubag TU ya, itu adanya di mana? Di D berapa Bapak Ibu? D berapa? Kasubag TU? Di level mana? Ingat ya, D0 itu level yang paling tinggi. D6 level yang paling rendah. Ya. Berarti Kasubag TU ada di D3 atau D4. Ya, D3 atau D4. Itu adalah level untuk Kasubag TU. Berarti D5, D6-nya itu sudah terlewati. Ya, nanti naik di kabagnya itu ada di D berapa, eselon 2-nya ada di D berapa ya. Ini adalah level. Demikian juga fungsi terhadap orang. O0 ini yang paling tinggi menasehati dan yang paling rendah adalah O8 menerima instruksi. Kasubag TU ada di O berapa Bapak Ibu? Ada di O4 ya sebaiknya ya. Kasubag TU tugasnya adalah menghibur ya. Jadi menghibur pegawai baik yang sedang gundah gulana maupun kekurangan uang. Ya. Ya. Jadi Kasubag TU harus jago nyanyi ya Pak ya. Ya. Ini adalah fungsi terhadap orang. Ini juga leveling ya Bapak Ibu, level semakin ke atas semakin tinggi. Kemudian fungsi terhadap benda. Fungsi terhadap benda ini adalah untuk jabatan-jabatan yang pelaksanaan tugasnya sangat bergantung pada benda. Ya, seperti apa misalnya pengemudi, ya, operator alat berat, itu yang sangat bergantung pada benda. Tapi kalau jabatan lainnya, jabatan administratif ya, analis kebijakan, terus analis SDM aparatur, kemudian Kasubag TU, itu kan sangat tidak bergantung pada benda, maka fungsi terhadap bendanya kita hilangkan. Ya. Jadi hanya ada kaitannya terhadap data dan orang saja. Terhadap bendanya tidak ada kaitan. Oke. Balik lagi Mas ke materi tadi. Bukan yang itu. Ya, yang itu. Oke. Lanjut. Ya. Ya, pas ini Pak. Sebentar Pak. Pas ini. Karena setelah ini materinya adalah analisis beban kerja. Ya. Jadi kita buka sesi tanya jawab dulu ya untuk Anjab, nanti baru kita lanjutkan ke materi ABK-nya. Silakan Bapak. Baik Pak. Di Lemhanas ini kan jabatan fungsional diantaranya adalah pengembang teknologi pembelajaran. Tadi kan ada kaitannya sama orang dan benda ya. Nah, terus kemudian ada juga analis kebijakan. Kemudian ada juga selain itu juga ada beberapa jabatan fungsional yang ada kaitannya baik dengan orang maupun benda gitu Pak ya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya sekarang ini adalah dengan adanya jabatan pengembang teknologi pembelajaran itu pasti itu kan ada kaitannya dengan orang dan benda Pak ya. Nah, menurut saya bagaimana menentukan beban kerja dari pengembang teknologi pembelajaran Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lainnya ada lagi yang mau bertanya terkait dengan penyusunan analisis jabatan? Silakan. Ada? Pak Bu? Saya tadi menjelaskan kurang lebih 1 jam ya Bu ya. Benar ya. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak. Pak narasumber yang terhormat, ya, Bapak. Hadir di ruangan ini tidak hanya PNS tapi juga tentara. Apakah jabatan ini juga hanya untuk tentara? Bagaimana kalau jabatan-jabatan nanti yang disusun adalah jabatan juga dipersiapkan untuk TNI dan Polri? Kurang lebih nanti kan jenis pendidikannya akan beragam dengan padanan tertentu, baik itu pendidikan diklat teknisnya maupun diklat yang lain.
bagaimana nanti kurang lebih kisi-kisinya supaya itu bisa terlaksana dengan baik, semuanya bisa menjabat di situ, kemudian tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Yang lainnya? Yang mau bertanya silakan. Satu lagi. Sudah 2 orang penanya. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada. Boleh nambahin, Pak? Oh iya boleh Pak. Ya, Silakan, baik, silakan Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Ini kan kami yang ada di Lemhanas ini, terutama dari PNS, Pak ya. Mm-mm. Kita ini kan tadinya struktural, Pak. Kemudian dipaksa untuk menjadi fungsional. Kesulitan kita adalah untuk naik pangkat itu kan perlu apa yang harus kita lakukan. Nah itu kita kebanyakan masih belum tahu, gitu Pak. Karena dari struktural yang biasa struktural dari awal sampai kemarin itu struktural, baru kemudian dipaksa untuk fungsional, gitu loh Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lainnya lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya jawab dulu ya. Yang pertama Bapak untuk menentukan beban kerja pengembang teknologi pembelajaran. Jadi gimana caranya menghitung kebutuhan pengembang teknologi pembelajaran gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, setiap jabatan fungsional, ini sebenarnya materi abis ini Pak gitu ya, tapi nggak apa-apa deh saya jelasin ya buat pemanasan sebelum materi ABK. Jadi Bapak Ibu, setiap jabatan fungsional itu ada pedoman formasinya atau pedoman penghitung kebutuhannya yang dikeluarkan oleh instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut. Gitu ya. Nah, pengembang teknologi pembelajaran ini adalah jabatan fungsional yang di bawah instansi pembinanya apa? Kemendikbud. Berarti kita harus cari peraturan Mendikbud tentang pedoman formasi atau pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional teknologi pengembang teknologi pembelajaran. Ya. Jadi kita harus cari pedomannya. Dari situ barulah kita bisa menghitung berdasarkan pedoman tersebut. Biasanya ada formulanya, Pak. Formula untuk menghitung kebutuhannya. Ada variabel-variabelnya apa saja yang berpengaruh terhadap beban kerjanya. Ya, itu dari situ baik untuk jabatan fungsional jenjang ahli maupun terampilnya. Ya, kayak misalnya jabatan fungsional analis SDM aparatur. Berarti ada peraturan BKN-nya. Ya, jadi peraturan BKN nomor 2 tahun 2022 itu tentang pedoman penghitungan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Peranata komputer. Bagaimana cara menghitungnya? Kita cek peraturan kepala BPS ya, karena instansi pembinanya kan BPS ya, peranata komputer. Kita mau menghitung kebutuhan peranata humas. Nah, berarti kita harus cek peraturan Menteri Kominfo ya tentang pedoman formasinya. Jabatan fungsional analis kebijakan. Kita harus cari peraturan kepala LAN ya tentang pedoman formasi atau pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional analis kebijakan. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk jabatan fungsional ini memang diatur oleh masing-masing instansi pembinanya untuk menghitung kebutuhannya, Pak. Gitu. Kemudian, Pak, sekarang kita pindah nih, Pak, akibat penyederhanaan birokrasi kita dipaksa nih, Pak, dari jabatan struktural pindah ke fungsional. Apa yang harus dilakukan? Biasa aja sih Pak, sebenarnya kita kerja kayak biasa gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah kita pindah ke fungsional, tentunya kan pola pembinaannya berubah ya. Dari yang biasanya kita santai aja lah, nanti juga 4 tahun saya naik pangkat gitu kan. Sekarang nggak bisa gitu, kita harus ngumpulin angka kredit ya. Kalau ngumpulin angka kredit, Bapak Ibu kemarin kita sudah melakukan kajian, itu kurang lebih paling cepat itu 2 tahun 7 bulan untuk naik pangkat. Ya, kalau reguler kan kita 4 tahun sekali ya naik pangkatnya. Tapi kalau jabatan fungsional itu bisa 2 tahun 7 bulan untuk naik pangkatnya. Jadi kita cari butir-butir kegiatan yang bersesuaian dengan tempat kita bertugas Bapak Ibu. Ya, dari masing-masing butir kegiatan itu nanti kita identifikasi berapa angka kreditnya. Kemudian berapa syarat angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat atau naik jenjang. Ya. Yang menjadi kuncinya Bapak Ibu dari jabatan fungsional ini adalah ya, ini juga yang harus dipahami oleh semua ASN ya, bahwa jabatan fungsional itu sama dengan jabatan struktural. Maksudnya apa? Bapak Ibu,
kebutuhan jabatan fungsional itu semakin ke atas semakin sedikit. Sama kayak jabatan struktural ya. Jabatan struktural kan eselon 1 itu kebutuhannya lebih sedikit dari eselon 2. Eselon 2 lebih sedikit dari eselon 3. Eselon 3 lebih sedikit dari eselon 4. Jabatan fungsional juga gitu. Jabatan fungsional jenjang utama itu kebutuhannya lebih sedikit dari madya. Madya lebih sedikit dari muda, muda lebih sedikit dari yang pertama. Ya, jadi jangan, Pak, saya angka kreditnya udah cukup, Pak. Ya, SKP saya nilainya baik selama 2 tahun. Kok saya nggak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi? Bisa jadi karena tidak ada formasinya. Ya, jadi tidak tersedia informasinya. Tapi kan Pak, saya angka kreditnya udah cukup. Ya kalau formasinya nggak tersedia ya nggak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu ya. Sia-sia dong Pak, saya dari struktural pindah ke fungsional. Ya nggak ada yang sia-sia. Bapak pun ketika berada di jabatan eselon 4, kan belum tentu naik ke eselon 3. Iya kan? Iya kan? Bapak yang sekarang di eselon 3 belum tentu jadi eselon 2. Ya. Nah, jabatan fungsional pun seperti itu. Enggak selalu ketika angka kreditnya tercukupi bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Karena tergantung dari formasinya. Itu ya Bapak Ibu. Pak, berarti hak saya dilanggar dong Pak, gitu ya. Saya kan harusnya naik pangkat Pak, naik jenjang. Hak saya dilanggar ini Pak, gitu ya. Sebagai PNS hak saya dilanggar. Bapak Ibu, ini yang harus dipahami oleh semua PNS. Yang namanya naik jenjang, yang namanya naik pangkat bukanlah hak. Tapi apa? Itu adalah penghargaan. Ya. Jadi pegawai itu nggak boleh nuntut, Pak, saya harus naik pangkat Pak, udah 4 tahun ini kerja Pak. SKP saya nilainya baik Pak selama 2 tahun terakhir. Nggak boleh. Karena itu bukan hak. Itu adalah penghargaan. Ya. Tapi PNS kan kebanyakan berpikirnya gitu ya. Wah itu hak saya itu untuk naik pangkat gitu ya. Salah. Itu bukan hak. Itu adalah penghargaan. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan sama persis Pak. Waktu minggu lalu saya mengisi materi yang sama untuk Kemenko Polhukam. Ya. Jadi Kemenko Polhukam juga ada tuh ya jabatan-jabatannya yang diduduki oleh TNI ataupun Polri. Ya, sama pertanyaannya Pak. Gimana Pak dengan jabatan-jabatan yang jabatan struktural ya, yang itu disiapkan untuk diduduki oleh TNI atau Polri? Bapak Ibu tentunya dalam penyusunan anjabnya disesuaikan, ya, pendidikannya, diklatnya disesuaikan. Ya, artinya jabatan tersebut kan bisa kalau di Kemenko Polhukam kemarin jabatan-jabatan strukturalnya itu boleh diisi oleh sipil, boleh diisi oleh maksudnya boleh diisi oleh PNS, boleh diisi TNI Polri. Ya, syaratnya berarti tinggal ditambahkan. Ya, misalnya untuk diklatnya, diklat PIM misalnya ya. Nah, kalau untuk PNS kan diklat PIM. Kalau TNI Polri diklatnya apa? Diklat penjenjangannya. Kan berbeda, bukan diklat PIM. Ya, diklat teknisnya untuk PNS apa? Kalau TNI Polri tentu diklat teknisnya juga berbeda, ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja Bapak, tidak ada masalah dalam hal itu, tinggal ditambahkan saja syarat-syaratnya. Kalau untuk sipil berarti syarat-syaratnya ini, kalau untuk TNI Polri berarti syarat-syaratnya ini, ya. Tinggal disesuaikan. Nanti tinggal keputusan pimpinan kan. Apakah mau diisi oleh PNS atau diisi TNI Polri, gitu ya. Tinggal kita sudah siapkan persyaratannya. Kalau nanti yang menduduki sipil syaratnya ini, yang menduduki TNI Polri syaratnya ini, itu ya. Tinggal ditambahkan saja syaratnya, nggak ada masalah. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?